Artinya Iya. kita harus impor. Hari ini saya mengatakan harus. Ini PR salah satunya di Bulog supaya bisa dengan petani kontrak farming bahasanya ya. Kita kontrak farming. Ya. Kemudian jadi petani itu udah nggak mikir siapa yang beli dengan harga berapa, kita bisa beli. Bahkan sampai pada hari ini kita sebagai publik itu masih sering disodori berbagai perdebatan tentang seberapa aman kita dalam hal ketersediaan beras. Seperti yang kita tahu, kita ini pemakan beras. Apalagi orang seperti saya, orang Bugis ini, kalau nggak makan nasi itu nggak makan rasanya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, masih terjadi. Bahkan tidak lama dari hari ini, bagaimana kemudian kita lihat otoritas pemerintah bernama Bulog dan Kementerian Pertanian itu berbeda data, berbeda pendekatan, dan berbeda statement dalam hal apakah ketersediaan beras kita aman atau tidak. Sampai saya harus menulis di Twitter, bunyinya seperti ini. Pak Jokowi, ini para pembantu utama Anda berantem soal ketersediaan beras. Kata Perum Bulog, beras tinggal 500 ribu ton di gudang dan harus segera impor kalau tak mau krisis beras yang ujungnya ke soal stabilitas. Kata Kementan, ini tahun beras paling melimpah. Lah yang benar yang mana? Ini pada saat masih ketersediaan beras sekitar 500 ribu ton di gudang Bulog. Hari ini malah semakin turun. Nah, agar kemudian kita mendapatkan informasi yang cukup untuk itu, saya mengundang seorang yang paling tepat untuk menjelaskan kita. Karena ini juga dia adalah pimpinan lembaga negara yang relatif terbaru dalam struktur pemerintahan kita. Bernama Badan Pangan Nasional. Saya undang Mas Arief Prasetyo Adi. Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah cukup lama tak kejar-kejarnya dengan itu. Siap. Mohon maaf. Iya, orang penting itu susah sekarang ini. Tadi katanya menemui banyak orang yang kemudian akhirnya bisa datang ke sini. Sebelum terlalu jauh, saya harus memperkenalkan kawan kita ini, orang yang hari ini menurut saya sangat-sangat sentral. Beliau adalah mantan Direktur Utama Raja Wali Nusantara, sebuah BUMN. Kalau orang-orang BUMN itu mengenalnya lebih banyak berurusan dengan gula untuk perusahaan ini. Sebuah BUMN besar. Tapi sebenarnya orang yang paling paham tentang retail di Indonesia itu salah satunya beliau. Kenapa? Karena puluhan tahun usia profesionalnya itu dihabiskan yang berhubungan dengan retail. Pernah di Hero, pernah di Lotte, dan sebelum di Root itu beliau adalah Direktur Utama Food Station, sebuah lembaga BUMD DKI milik pemerintah DKI Jakarta. Kalau saya nggak salah pada saat itu Pak Jokowi masih sebagai gubernur kalau tidak salah. Kelahiran Palangkaraya 27 November 1974. Alumni SMA 1 Jakarta tahun 92. Teknik Sipil Konstruksi 98, Magister Teknik tahun 2000 dari Atmajaya Yogyakarta. Saya bahkan tidak pernah membacakan CV tamu saya Mas sedetail ini. Siap. Sejak 2 tahun podcast ini. Terima kasih. Kenapa? Karena menurut saya penting banget Anda ini. Seperti yang saya sampaikan tadi. Mas, pertanyaan saya. Yang pertama, kenapa sih kita masih berantem soal angka itu? Nah, sebelum itu barangkali jenengan bisa menjelaskan kepada kita lembaga yang diharapkan untuk menghentikan pertengkaran itu, bahasanya agak ekstrim ya, enggak apa-apa. Itu badan ini sebenarnya tugasnya apa? Yang ujungnya nantinya adalah tadi menghentikan perdebatan yang kadang-kadang sudah melelahkan itu. Monggo Mas. Ya, matur nuwun Pak Akbar. Jadi ada beberapa hal yang harus saya jelaskan. Yang pertama, Badan Pangan Nasional. Ini adalah bentukan dari Perpres 66 tahun 2021. Okay. Di sana ada 3 kedeputian. Okay.
Yang pertama adalah stabilisasi, ketersediaan dan stabilisasi pangan. Ya. Jadi yang kita bicarakan ini baru satu. Ya. Dari tugas yang lainnya masih ada lagi. Berikutnya adalah kerawanan pangan dan gizi. Yang ketiga adalah penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Okay. Jadi ini hanya sepertiga. Tetapi ini yang paling ramai hari ini. Kemudian berikutnya lagi mengenai kewenangan. Ya. Badan Pangan Nasional ini ada tanggung jawab yang didelegasikan dari Menteri Perdagangan kepada Kepala Badan Pangan. Ada yang dari Kementan, kemudian satu lagi dari BUMN. Nah, kalau yang dari BUMN adalah penugasan Perumbulok ya untuk di bidang pangan itu dari Badan Pangan. Saya sudah terima surat kuasanya. Kemudian yang lainnya adalah mengenai penetapan cadangan pangan pemerintah, rafaksi, harga beli, kemudian HAP, harga acuan pembelian untuk 9 komoditas. Beras, jagung, kedelai, ayam, telur, bawang merah, bawang putih, cabai, gula konsumsi itu ada di Badan Pangan. Kemudian kita juga diminta nanti membuat CPP, cadangan pangan pemerintah. Kemudian sudah dibuat lagi Perpres berikutnya, Perpres 125 mengenai cadangan pangan pemerintah. Jadi ini lembaga benar sekali, sangat penting karena dalam setahun ini udah 2 Perpres. Ya. Kemudian berikutnya lagi diikuti oleh Peraturan Menteri Keuangan mengenai pendanaan ya untuk CPP ini. Jadi sedemikian penting. Jadi kalau kita lihat akhirnya sangat penting buat kita punya satu data nasional, ya, terutama neraca. Dan ini harus disepakati oleh semua kementerian dan lembaga. Sehingga tentunya kita, kalau saya dengan Komisi 4, kemudian satu lagi Kemenko Perekonomian. Jadi Rakortas itu harus sudah firm, kita semua punya satu data. Sehingga bisa diputuskan. Perlu ketersediaan dari luar atau tidak. Kemudian berapa lama stoknya. Kemudian siapa yang melakukan. Ya, itu semua sekarang sudah on track Pak Akbar. Begitu. Lah, saya kembali pada pertanyaan utama tadi. Iya. Kenapa kemudian pemerintah seperti dalam hal ini otoritas yang telah ditunjuk oleh negara ya, terutama sekali Kementerian Pertanian dan Bulog. Kenapa kemudian selalu berbeda angka, berbeda narasi yang kemudian kita jadi bertanya, sebenarnya ini pemerintah bisa nggak sih ngurusin soal beras kita nih? Jadi begini, yang namanya produksi sekarang kita semua sudah sepakat menggunakan data KSA, kerangka sampel area dari BPS. Ya, kita nggak bicara valid tidak valid dan lain-lain, tapi kita semua sepakat sehingga data produksi itu menjadi suatu pedoman kita dalam membuat neraca pangan. Produksi berapa, kebutuhan setiap bulan berapa, kemudian stok yang kita miliki berapa, sehingga kita tahu endingnya berapa. Nah, ini perlu dilakukan oleh teman kita BPS setiap bulan untuk mengupdate. Jadi mereka menggunakan metode survei tentunya, tidak mungkin seluruhnya bisa di cover ya. Jadi metode survei dengan pemotretan dan lain-lain. Saat ini adalah metode yang terbaik. Masih ada lagi mungkin metode, tapi hari ini yang kita percaya adalah itu. Jadi sekali lagi data produksi sudah sama. Kemudian data sebaran itu maksudnya stok ini ada di mana? Tentunya ini dengan sama ya. Ada metode yang dimiliki oleh BPS sehingga diketahui 40% ada di masyarakat, ya, di Bulog ada 9-10%, di penggilingan Badi ada 12%, itu ada. Tetapi pada saat stok ini tidak dipegang oleh Bulog, ya, apabila terjadi KLB, kondisi luar biasa, misalnya ada disaster, ya, seperti kita nggak berharap seperti Semeru, Cianjur, banjir, pengurangan potensi panen, itu kalau kita tidak punya stok itu bahaya. Sehingga di Bulog itu perlu men-top up stok. Kita nggak bicara yang di masyarakat stoknya. Sekarang kalau misalnya Cianjur atau ada daerah tertentu disaster gitu ya, earthquake, dari mana stoknya? Apakah dari masyarakat dipindah ke sana? Kan nggak mungkin. Mesti ada stok pemerintah. CPP itu ada di mana? Khusus CBP ada di Bulog. Nah, kemudian CBP itu adalah cadangan beras pemerintah. Cocok. Hari ini CBP-nya itu tinggal 240.000. Lah.
Iya. Kalau ini tidak di top up, sangat membahayakan buat kita. Jadi begini, stok di masyarakat mungkin full, di penggilingan padi ada. Tadi pagi saya ke beberapa tempat, stok semua ada. Yang tidak kita belum bisa kontrol adalah harga. Ketersediaan sampai akhir tahun kita jamin, pasti ada. Tetapi harga naik terus. Nah, yang didebatkan adalah di bulan November dan Desember, teman-teman Kementerian Pertanian itu kemarin menyanggupi untuk membantu Bulog serapan lokal 600.000 ton. Di saat produksinya itu di November Desember itu declining. Nah, ini yang menjadi perdebatan. Nah, kemudian Ketua Komisi 4 menyampaikan bahwa nggak mungkin dalam waktu 6 hari. Oh enggak, ini memungkinkan. Ya akhirnya dari 600.000 yang diminta itu ya sekitar 37.000 ton yang bisa masuk. Ya. Karena dari 600.000 yang bisa masuk 37.000. Iya. Berapa persen itu? Ya sangat rendah lah achievementnya. Lah terus bagaimana kita memahami klaim dari Kementerian Pertanian itu? Ya oleh karena itu kalau saya kan ditugasi untuk menjaga ketersediaan. Ketersediaan itu bisa dari dalam, bisa dari luar negeri. Kita pengennya ketersediaan itu harusnya dari dalam negeri. Ya. Nomor 1. Ya, ntar dulu Mas. Ketersediaan. Kita diskusi ya. Baik. Kita dulu pada data produksi dulu ya. Baik. Saya ada catatan. Anda boleh mendebatnya. Tapi catatan saya itu mengatakan begini. Sampai pada tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi periode pertama, produksi itu rata-rata berada pada angka 33,9 juta ton. Oke? Itu. Nah, tapi setelah itu menurun terus. Ini ada catatan dan ini juga dari BPS juga nih. Tahun 2019 itu turun menjadi 31,3 juta ton. Jadi sudah turun 2.600.000. Angka yang banyak. Oke. Kemudian tahun 2020 itu turun lagi menjadi 31,36. 2020 turun lagi 31,33 juta ton. 2022 belum muncul ya. Oke. Tambahan data lagi. Dalam 7 tahun pemerintahan Pak Jokowi dengan pertumbuhan penduduk 3%, maka kita bisa lihat ada sekitar 20 juta penduduk baru yang membutuhkan makan. Dari sini kemudian kita lihat produksi beras menurun, tetapi jumlah mulut yang memakan itu naik. Apa yang terjadi? Saya tidak terlalu yakin apakah ini pertanian yang fair untuk Anda. Tapi kita bicara dulu tentang ketersediaan berasnya gitu ya. Catatan yang lain mengatakan kan kita itu kebutuhan kita itu sekitar 100.000 ton per hari. Data yang terakhir yang kemudian muncul dari RDP Anda dengan Komisi 4, persediaan tinggal 240-an ya? 240.000 yang di Bulog. Yang di Bulog gitu ya. Semakin seru ceritanya karena Menteri Pertanian mengatakan enggak, seperti yang tadi dijelasin, kita punya bahkan mencapai jutaan gitu ya. Pak Budi Waseso mengatakan barangnya mana? Informasi seperti ini Mas Arief yang membuat kita jadi bertanya-tanya. Ini kalian bahasa politik ya? Saya tidak nyaman mengatakannya, tapi bahasa politik kalau di parlemen sana, tempat saya 10 tahun di sana mengatakan begini, kalian bisa kerja nggak sih kira-kira itu kan? Itu dulu Mas, kita bahas dulu. Justru ini sekarang keren. Oh oke. Ya. Jadi sekarang masyarakat bisa melihat ya, bagaimana kondisi hari ini, kemudian bagaimana kita memperbaikinya. Ini malah keren. Jangan kayak bom waktu gitu. Okay. Kita punya tetangga Malaysia bom waktu tuh, gitu ya. Jadi ini keren, dibuka ya, bahwa ini kondisinya. Kalau bicara ketersediaan, menurut Pak Akbar, dengan negara sebesar ini, Bulog punya stok CBP hanya 240.000 ton, perlu ditop up nggak? Itu nggak masuk akal itu sebenarnya. Justru itu. Iya. Sehingga berikutnya kita juga nggak boleh subjektif. Jadi kita juga sampaikan kepada Bulog bahwa menyerap itu bukan di November Desember. Menyerap itu ya saat panen raya, Maret April. Panen raya serap. Tadi kalau di struktur karena saya orang sipil, ya cut and fill di sini dipotong, pindahin ke yang di sini. Okay. Kalau hari ini kita serap, ya pasti harganya tinggi. Semakin diserap sama Bulog,
berarti inflasi akan semakin tinggi. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini ada diversifikasi pangan. Oke. Jadi kalau Bapak hanya bicara beras, tapi nggak lihat gandum, maka nanti nggak match. Iya, tapi kan itu tadi yang saya bilang, Mas. Beras. Kita kan ini kan masyarakat pemakan beras. Iya, kenyataannya gandum itu import 11 juta. Oke. Dulu waktu Bapak di DPR mungkin hanya 3-4 juta. Sekarang 11. 11. Berarti 11 juta gandum, 30 juta beras. Oke. Makanya kemarin pada saat misalnya importasi gandum ada di ban, itu ya kita harus mikir 2-3 kali juga. Mempersiapkan cadangan pangan yang lain. Sehingga salah satu tugas tadi di Badan Pangan Nasional adalah penganekaragaman pangan. Pada waktu saya ke Sulawesi atau ke Maluku, ketemu Gubernur Maluku, beliau mendapatkan rekor muri, Pak. 521 jenis makanan berbasis sagu. Ayo dong, kearifan pangan lokal nih kita aktifin lagi. Yang biasa makan jagung, yang biasa makan beras jagung, sagu, ya. Kemudian makanan-makanan ubi, telo, tales, dan lain-lain. Itu juga bisa membantu kita. Mas, saya ingin mendebat ini. Iya. Oke. Untuk menjaga ketahanan pangan kita, tentu saja seluruh resources kita gunakan. Kekayaan bumi kita. Ini kan apa sih, luar biasa Indonesia. Luar biasa. Apapun ditanam itu tumbuh kan. Betul. Tapi pada beberapa bagian secara psikologis, saya kadang-kadang beranggapan, fair nggak sih kita meminta masyarakat kita untuk mulai belajar mengkonsumsi makanan yang bukan makanannya sejak dari lahir, pada saat sebenarnya kita masih mampu untuk mengoptimalkan makanan utama tadi bernama beras. Baik. Ini soal psikologis, Mas. Oke. Kalau begitu kita fokus ke beras. Tetapi tadi saya hanya membuat komposisi. Oh iya. Pada saat misalnya tadi dibandingkan 33 juta, kemudian sekarang misalnya 31 juta. Kok cukup aja ya gitu. Karena masyarakat ini sekarang makan pizza, makan noodles, ya, makanan lain-lain. Jadi kalau ditanya satu minggu ini pasti ada salah satu yang makanan berbasis gandum tadi. Sehingga Pak Presiden itu menyampaikan ya penganekaragaman konsumsi. Kemudian juga melakukan tanam. Mana yang bisa ditanam di Indonesia. Jadi angle-nya tuh dirubah pada saat kita krisis di dunia nih. Ya, krisis itu maksudnya bukan food crisis saja ya, maksudnya kondisi geopolitik dan lain-lain. Itu waktunya kita membangun di Indonesia. Marketnya tuh ada di Indonesia, 270 juta lebih. Ya, kenapa nggak bisnisnya gula ini tebu dipindah ke Indonesia? Orang zaman Belanda nomor 1 penghasil gula itu siapa? Kalau Pak Akbar jalan sama saya karena saya mantan dirut RNI. Kita punya 5 pabrik gula. Sebelumnya itu banyak pabrik gula yang kita tutup. PTPN juga hal yang sama. RNI itu punya 3 pabrik gula di Jawa Timur, 2 pabrik gula di Jawa Barat. Ya, kurang lebih menghasilkan sekitar 268 ribu ton. Ya. Tetapi rendemen terus turun. Kenapa? Karena alatnya harus diperbarui. Karena tata cara menanamnya harus diperbarui. Harus diperbaiki. Ya, bibitnya juga harus benar. Jadi untuk mendapatkan rendemen di atas 10% seperti di luar negeri, banyak faktor yang harus dikerjakan. Mulai dari kualitas bibit, tebu, pupuk. Ya. Ini satu paket. Nah, kembali ke beras, karena ini topiknya sangat seru di beras. Ya. Kalau saya diminta masalah ketersediaan, hari ini saya akan cari ketersediaan untuk menyelamatkan seluruh warga Indonesia. Karena sangat bahaya ya kalau kita tidak punya cadangan. Nah, perkara nanti berikutnya ekosistemnya harus kita benerin, itu paralel kita kerjakan. Ya, setuju. Jadi di hulu menyerap untuk stabilisasi harga di tingkat petani. Kalau kita bicara floor price, jangan harga itu di bawah dari HPP, harga pokok produksi mereka, saudara-saudara kita petani. Jadi kalau caranya kita meningkatkan produktivitas atau produksi, itu adalah dibeli dengan harga yang bagus. Ya, ini Mas, ini saya akan sampai ke situ nantinya. Baik. Karena ada pertanyaan khusus menyangkut itu. Baik. Kita masih pada produksi tadi. Tadi saya suka pendekatannya jenengan. Dalam durasi 1 tahun, itu ada grafik itu ya. Sebagai anak petani yang kebetulan bapak saya tentara, tetapi kami bertani. Itu kan pusat produksi kita itu mulai kan dari Maret ya. Maret, April, petani menjualnya terutama pada Mei gitu ya. Sampai pada Oktober. September, Oktober lah kira-kira. Jadi grafiknya begini turun ya. Kemudian nanti di bulan Juni ada panen gadu. Panen gadu gitu ya. Panen gadu. Yang terakhir panen sisa nih terakhir. Kira-kira begitu. Iya.
Kalau dibawa dalam kondisi hari ini, kira-kira ini ya, ini menarik ini data dari Badan Pangan nih. Ya. Kalau dibawa dalam kondisi hari ini, seperti yang dipertengkarkan oleh bapak-bapak teman-teman kita itu, hari ini tinggal katakanlah 240, meskipun itu pernyataan sekitar 2-3 hari yang lalu. Ya. Ini beras ini kan keluar masuknya cepat sekali kan? In-outnya cepat sekali. Ya orang harus makan mas gitu ya. Nah, kalau dilihat hari ini, maka sebenarnya itu tinggal 1 hari atau 2 hari saja kan gitu ya. Akhir tahun belum. Padahal setahu saya yang dulu, saya tidak pernah di Komisi 4 mas. Tapi setahu saya itu standar cadangan beras pemerintah itu kalau saya nggak salah di gudang Bulog itu harusnya minimal 1,2. Tapi sebenarnya yang paling aman kan 1,5 kan. Yang paling benar adalah 5% dari kebutuhan nasional. Oke, tapi ternyata kan tidak gitu ya. 1,5 juta minimum. Ini sekarang sudah akhir tahun tinggal 200. Saya dengar ada tambahan tadi. Ada tambahan sampai berapa? Sekarang sekitar 400 ribu ton. Iya. Tapi itu cuma berapa hari? Mau dilakukan operasi pasar, 1 kali operasi pasar 250 ribu ton mas. Per bulan. Sorry, bukan per hari. 1 bulan. Jadi kalau 2 bulan butuh 500, lawan tinggal 400. Habis kan gitu ya. Panen pada saat Maret. Nah, Januari, Februari sudah kosong. Kan akhirnya kan kita masuk pada kebijakan yang tidak pernah populer bernama impor kan. Oke. Tolong saya dikoreksi. Saya dapat informasi. Impor kita bermasalah. Dalam hal ini ada yang sampai dibatalkan kalau saya nggak salah. Myanmar atau Vietnam. India, Thailand, mereka memutuskan untuk tidak ekspor dari negara mereka. Karena tingkat kebutuhan itu. Bisa dibayangkan mas. Apalagi dengan kepala orang seperti saya yang politisi ya. Dibawa ke ranah politik. Maka saya bisa memahami gugatannya teman-teman di Komisi 4. Yang mengatakan kepada Menteri Pertanian. Yang mengatakan, you punya agenda enggak? Karena itu bisa saja terjadi mas. 1 hari 2 hari tidak ada beras di rumah, kayak apa coba? Inilah yang pertanyaan orang yang mencoba saya wakili di sini, dan kemudian aku mengundang jenengan. Tolong jelaskan kepada kami, mas. Baik, jadi begini. Hasil diskusi di Rakortas ya disampaikan bahwa importasi itu 500 ribu ton. Karena untuk mentop up stoknya Bulog. Jadi mesti dijelaskan karena pada saat yang bersamaan nanti ada teman-teman dari petani segala kok ngimport gitu ya. Enggak begitu. Jadi importasi 500 ribu ton. Tetapi tidak mungkin dikerjakan di bulan Desember. Sehingga di Desember ini kita mencadangkan 200 ribu ton yang masuk. Jadi stok ini di luar. Kemudian setiap waktu, setiap saat kita bisa datangkan. Nah, kalau Desember kita kan harus perhitungkan Nataru, sehingga harusnya minggu kedua, minggu ketiga itu sudah selesai masuk. Karena kalau enggak nanti akan nyebrang tahun bermasalah. Yang 200 ribu di-secure dulu, yang 300 ribu kita cari cadangan lagi, ya sebagai tambahan. Karena kalau misalnya masih menunggu Februari, Maret, ya terlalu riskan. Jadi, tetapi kita jamin, ya. Badan Pangan, ya, kemudian Menteri Perdagangan, Bulog, ya, itu menjamin stok ini ada di gudang Bulog. Ya. Kemudian importasi itu tidak boleh lebih daripada bulan Februari atau saat panen raya. Tidak boleh lebih? Tidak boleh. Karena itu sangat mengganggu petani. Kemudian berikutnya lagi, bulan Maret, April, belajar dari pengalaman hari ini, Bulog waktunya menyerap. Serapan Bulog ya nanti Badan Pangan akan hitung. Tadi ada isu masalah harga pembelian pemerintah. Nah sekarang tadinya di Menteri Perdagangan ya mengenai harga acuan kami akan siapkan. Kita akan bedah cost structure-nya. Cost structure bagaimana penyesuaian harga mulai dari GKP, gabah kering panen, gabah kering giling, ya kemudian harga beras medium, harga beras premium. Nah ini nanti kita buatkan segera, nggak lama. Kita akan siapkan, tentunya melibatkan kementerian, lembaga, asosiasi, pelaku usaha, ini semua akan kita libatin. BUMN, BUMD kita ikutkan. Sehingga nanti kita mendapatkan formulasi yang benar. Nggak mungkin 8.300 Bulog bisa dapat CBP. Nggak mungkin? Nggak mungkin. Jadi ini harus kita rubah. Ya. Tetapi ada konsekuensi logis ya pada saat ini dinaikkan maka HET akan naik, harga eceran tertinggi. Harga eceran tinggi naik artinya memicu inflasi berapa persen. Nah ini kita mesti paham. Iya. Hari ini berapa mas harga eceran tertingginya?
Untuk beras medium 9450, beras premium 12.800 per kilo. Ya, itu untuk wilayah-wilayah sentra produksi. Di tengah lain lagi, kemudian Indonesia Timur lain lagi, ada tambahannya Rp300 atau berapa begitu. Jadi ini kita harus sama-sama hitung ya. Kemudian nanti setelah ini saya akan buat peraturan badan. Peraturan Badan Pangan Nasional seperti yang udah kita lakukan untuk jagung, ayam, dan telur ayam. Ini satu paket nih, jagung, ayam, dan telur ayam. Kita udah kerjakan. Udah Perbadan 5 tahun 2022. Jadi Badan Pangan ini walaupun 8 bulan ini tapi udah banyak banget yang kita kerjain. Termasuk mobilisasi stok. Ya. Okay. Ini penting karena sebenarnya yang ideal adalah suatu daerah ini mendapatkan pangan strategisnya itu didekatkan dari produksinya. Tapi pada saat ini sementara belum demikian dan kita negaranya ini negara kepulauan bukan kontinen, kita harus mobilisasi stok dari surplus area ke defisit area. Jadi kalau Pak Akbar lihat ya, sebenarnya hari ini sampai dengan Nataru, tim kita nih di Badan Pangan Nasional bersama 514 kabupaten kota itu melakukan operasi pasar murah mobilisasi stok. Untuk komoditi apa? Semua komoditas. Jadi kalau Pak Akbar bilang bagaimana jagung buat makan ternak. Jadi hari ini saya dengan Gubernur NTB ya, dengan teman-teman Bupati Sumbawa, Dompu, Sumbawa itu jagungnya udah terbang, maksudnya udah dikirim ke Kendal, udah dikirim ke Blitar, udah dikirim ke macam-macam. Kalau enggak seperti hari ini. Coba bayangkan, hari ini inflasi turun ya, dari 5,9, 5,7, hari ini 5,4%. Dan itu di pangan itu bisa stable. Ya, makanya saya bilang tadi kan pertanyaan utama saya itu tadi Mas, mohon maaf saya agak mengejar dikit. Iya. Dua lembaga ini, Bulog dengan Kementerian Pertanian ini yang sama dengan Tom and Jerry ini, ya, bagaimana kita memahaminya? Ada argumen begini, Menteri Pertanian mengatakan kita ada produksi bahkan melimpah, bahkan ini adalah tahun paling melimpah semenjak pemerintahan Jokowi periode, bahkan sejak dari periode pertama. Pak Budi Waseso bilang, lah barangnya mana? Kalaupun ada barangnya tapi harganya sudah tinggi, dibeli inflasi Mas. Iya betul. Bisa 2 digit gitu kan. Betul. Nah pertanyaan utamanya, mohon maaf Mas Arief, saya mewakili publik. Bagaimana kita harus memahami pertengkaran dua lembaga ini? Karena di pikiran saya, di pikiran banyak orang yang saya wakili, Badan Pangan itu untuk menghentikan Tom and Jerry itu tadi. Saya ada cerita tentang ini sebenarnya. Dulu kan saya di Komisi 2 juga. KPU dengan Bawaslu itu selalu berantem. Makanya kita dirikan namanya DKPP. Di bayangan saya jenengan itu sama dengan DKPP. Lah kembali ke laptop. Apa masalahnya Bulog? Apa masalahnya Kementerian Pertanian? Kenapa beda data? Kenapa beda pendekatan? Yang harus dipahami yang bagaimana gitu loh. Iya. Jadi tadi seperti disampaikan bahwa November Desember itu bukan waktunya serap. Oke. Dan Bulog melakukannya? Ya karena hari ini stoknya di bawah, kemudian gini, stabilisasi itu biasanya nggak lebih dari 30-50 ribu ton sebulan. Tapi khusus kali ini, ya mulai dari bulan Juli, Agustus, terakhir udah 200 ribu ton sebulan. Artinya apa? Kalau kita bicara masalah supply and demand dan teori itu sampai hari ini masih berlaku. Kita hari ini memang shortage. Yang 2 bulan ini ya. Saya nggak bicara carry forward. Karena kalau ini stok sudah ada di pedagang atau sudah ada di masyarakat, itu memang berbeda. Kita nggak bisa tarik. Ya. Padahal kita memerlukan di November dan Desember 5 juta ton. KSA kita dari BPS 2 dan 1, 3. Jadi sekarang kalau kita mau fair, kalau kita 2 bulan ini artinya kita shortage 2 juta. Sehingga harga gabah di tingkat petani naik. Secara fair juga kita harus sampaikan teman kita Bulog, tolong kalau serap Maret April yang banyak. Jangan pada November Oktober. Jangan November Desember. November Desember ya. November Desember Januari nggak bisa. Nah sekarang di Badan Pangan, sorry ya, saya harus melakukan ini, ketersediaan saya sampaikan kurang. Kan keren. Coba kalau nggak ada Badan Pangan menyampaikan stok kurang. Ya, setuju. Saya terlepas dari mungkin teman-teman di Kementan bilang, ini kok pro import. Bukan, saya bukan. Kita udah buktikan, minta tolong sama teman Kementan, tarik ke Bulog supaya stoknya di top up. Gitu kan. Tapi kan harga kan nggak masuk. Kalau segitu-segitunya berasnya, kemudian direbut sama Bulog,
dengan harga 11.000 mungkin masuk ke Bulog 11.000. Oke. Dari 83, 10.2, 10.5 jadi 11.000 masuk ke Bulog. Masuk. Tapi kira-kira di bawah rebutan harga semakin naik gak? Kalau semakin naik, cita-cita Pak Presiden menugaskan kepada kita semua untuk menjaga inflasi kesampaian nggak? Kayaknya sulit itu. Sulit. Jadi ini kita juga harus pahami. Sehingga alasan salah satunya ya untuk mempertimbangkan pengadaan dari luar negeri itu adalah stabilisasi baik pasokan dan harga. Entar Mas, kita akan masuk ke impor nantinya. Baik. Nah sekarang itu Bulog. Itu Bulog. Ini Pak Budi Waseso, sahabat saya. Iya. Itu kira-kira masukan dari Kepala BPN Pak Buas. Sekarang Kementerian Pertanian, pertanyaannya sama. Barangnya mana? Artinya kalau Bulog mengatakan tidak ada barangnya, kan tidak mungkin dia asal jeblak saja kan, Pak Budi Waseso kan. Benar enggak sih memang produksi itu meledak-meletup? Jadi kemarin 600.000 ton waktu di Komisi 4, teman-teman Kementan kan menyampaikan ini datanya di penggilingan A, B, C, Detail D. ya? Detail. Oke. By name, by address, phone number semua ada. Pada bulan berapa itu? Kemarin minggu Enggak, lalu. maksud saya pada posisi yang stok 600 itu pada posisi bulan November. Ini kita lagi bicara rapat RDP terakhir minggu lalu. Iya, maksud saya itu yang disampaikan itu adalah Langsung hari itu juga. oke. Jadi berarti November lah. November ya. Desember ya? Sudah Desember awal. Desember awal gitu ya. Oke. Desember awal. Tapi sebelumnya juga ada di November ada, di Oktober ada gitu. Tapi memang belum bisa masuk. Memang salah satu faktornya adalah harga. Jadi kita harus apresiasi sama teman-teman di Kementan. Oke. Membantu mencarikan potensi yang bisa diambil dari penggilingan padi yang memiliki stok. Tetapi pada saat bersamaan itu harga bergerak naik. Karena memang di lapangan gabah tadi rebutan tadi. Jadi apresiasinya itu begini, dengan segala keterbatasan ya, kita masih niat memang untuk mentop up dari dalam negeri. Import adalah last option. Yeah. Pada saat kita ini cinta sekali sama petani kita cinta sekali ya sama produksi dalam negeri kita. Justru kita harus jaga. Tetapi bicara yang tadi ya, untuk teman-teman di Kementan ya, memang nanti kita harus koordinasikan lebih baik lagi. Ya, Pak Mentan juga sampaikan dalam penutupannya. Besok ya Pak Buas kita mesti duduk lagi, mesti diskusi lagi. Tadi yang 600.000 tuh kemudian yang terserap berapa? 37.000. Kenapa begitu? Ada yang karena harga, ada yang karena konsorsium. Apa penjelasan ini? Jadi begini, waktu ditanyakan ke saudara kita di Kementan, ada data misalnya 63.000 ton, UD apa gitu ya. 63.000 ton itu, saya bisikin sama Pak Mentan sebelah saya, Pak Mentan, minta maaf, 63.000 ton itu kalau satu penggiling padi nggak mungkin. Nggak mungkin. Mungkin itu konsorsium. Oh iya betul, adik. Ya, beliau kalau sama saya adik. Mungkin itu ya, sampaikan Pak Dirjen itu pasti konsorsium. Nggak mungkin gitu kan. Kemudian berikutnya lagi saya bilang, Bapak tahu pasar induk Cipinang. Dulu di rootnya saya 5 tahun. Hari ini stoknya 33.000 ton. Bapak kebayang nggak? Pasar induk Cipinang 300 pedagang lebih. Stoknya 33.000 ton, satu UD 63.000 ton. Enggak logik. Nah, habis itu Pak Mentan sampaikan gitu ya. Pakai logika dong gitu kan kita semua. Ya betul. Jadi yang seperti ini ya ternyata memang stafnya Pak Sarulin. Jadi maksud saya enggak, ini saya kan fair ya. Maksudnya kita kan melihat ini semua gitu ya. Tapi saya mengapresiasi Pak. Karena dengan anggaran yang terus turun, produksi masih baik gitu ya, itu ada orang kerja keras juga. Nah ya kan begini Mas, itu apa kelanjutan dari tadi itu adalah gini. Pertanyaannya kan begini. Iya. Fase pemerintahan pertama Pak Jokowi sudah kelihatan. Iya. Akan ada beberapa keributan, tetapi tidak seperti yang sekarang ini. Setelah saya cari tahu, oh ternyata ada beberapa kebijakan yang berhubungan dengan pertanian pada periode pertama, yaitu adalah pertanian modern. Yang kedua, irigasi 3 juta hektar. Ada embung antara 1 sampai 2 juta embung. Kemudian cetak sawah baru 200.000. Dan ada pembelian traktor antara 6 sampai 10 triliun gitu ya. Yeah. Bahwa kemudian data ini apakah bisa saya verifikasi atau bagaimana ketepatannya, saya nggak tahu, karena itu saya dapatkan dari berbagai informasi. Pertanyaan berikutnya adalah, dan lagi-lagi mohon maaf, apakah
fair saya tanyakan kepada Anda atau saya persoalkan ini kepada Anda adalah kenapa kemudian pada periode kedua ini itu kok situasinya tampaknya memburuk yang kita bisa lihat dari pertengkaran dua lembaga ini. Itu sebenarnya pertanyaan utamanya, Mas. Iya, kalau mungkin addressingnya ke Pak Mentan lebih tepat, karena nanti saya offside gitu ya. Kita lagi nunggu Argentina nih besok. Jadi ada Pak Mentan, ada Badan Pangan, ada Menteri Perdagangan, kemudian ada BUMN. Pada hakikatnya BUMN itu adalah eksekutor, ya operator. Ya. Jadi kami di Badan Pangan tidak berbisnis, kementerian tidak berbisnis, ya operatornya adalah Bulog. Satu lagi kalau untuk CPP adalah ID Food atau RNI. Jadi padi, jagung, kedelai ada di Bulog, the rest itu kita berikan kepada RNI. Nah nanti kita bicara pendanaan lain lagi tuh masalahnya, masalah pendanaan karena Pak Presiden meminta petani peternak itu biar memproduksi, penyerapannya ada di BUMN. Nah harusnya kita sambungkan lagi sama hilir tadi, program-program pemerintah, ya, kemudian stunting, pengentasan kemiskinan itu harusnya bisa kita linkkan. Sangat ironi kalau ada teman-teman peternak membuang-buang ayam atau telur di satu saat kita masih punya 74 daerah rentan pangan. Ya, ini harus kita hubungkan sehingga Badan Pangan ini sebenarnya bisa menghubungkan tadi yang Pak Akbar sampaikan. Jadi antara produksi, ya, inbound, kemudian processing, kemudian warehousing, kemudian output, ya, sama outlets ini bisa kita hubungkan. Makanya mungkin kalau Bapak lihat background saya dari retail, mungkin tugas saya menyambungkan. Nah itu dia, saya agak jarang memuji, Mas. Iya. Tapi tampaknya saya harus memuji bahwa Presiden sepertinya menemukan orang yang tepat karena Anda itu sangat hatam di dunia yang berhubungan dengan retail ya. Nah ini kan juga termasuk problem, terutama problem di retail ya. Nah saya kembali ke yang tadi. Oke, ada produksi. Iya. Sekarang kita bicara impor. Yes. Apakah benar bahwa kita juga dalam kesulitan untuk mengimpor sebab barang itu nggak ada di luar? Seperti yang saya sampaikan pada bagian awal tadi. Karena kalau kemudian di dalam negeri, meskipun tadi jenengan berusaha meyakinkan saya bahwa tampaknya cukup aman hingga pada akhir tahun, ya Januari Februari adalah masalah yang baru lagi. Tapi kalau tidak ada barang ini kan berbahaya. Mau tidak mau kita harus impor. Pada bagian itulah saya memberikan permakluman pada kebijakan impor ini. Tetapi itu tadi, apakah cukup bisa kita toleransi kebijakan itu dengan pengelolaan kebijakan menyangkut dengan ketersediaan beras ini? Agak tajam barangkali pertanyaan bagian ini. Jadi begini, hari ini semua negara mensecure pangannya untuk daerahnya. Pada saat kita hari ini meributkan impor atau tidak, sebenarnya negara-negara ini juga membatasi. Itu dia. Gitu. Nah, tetapi kita ya tugas kita semua mempersiapkan ini semua. Karena kalau enggak, nanti sekali lagi kita berharap tidak ada kejadian apa-apa ya yang di luar. Maksud saya kita tahulah kemarin Prof Rita kepala BMKG menyampaikan potensi banjir di sini, potensi gempa dan segala macam. Itu juga kita harus pertimbangkan. Benar di atas kertas kita bisa cukup ya. Tetapi kita juga harus punya rencana cadangan ya. Dan itu harus dipersiapkan. Karena saya backgroundnya retail, saya tadi diskusi sama Pak Akbar gitu ya. Kita itu di supermarket bisa mengelola sekitar 5.000 SKU. Ya. SKU itu maksudnya items ya, stock keeping unit. Ya. Kok nggak pernah kita shortage? Kira-kira nih di setiap toko tol angin kita ini ada terus nggak? Pernah nggak kosong? Kayaknya enggak ya. Kita bicara apa itu? Kita bicara yang namanya inventory management. Ya. Menarik. Kemudian tiap hari kalau ke supermarket ada nggak daging? Tinggal pilih. Mau potongan paha depan, ya, hind quarter, forequarter paha belakang, atau primary cut, ya, atau kita mau bicara jeroan, ada lang, ada babat, dan segala macam, semuanya komplit. Kira-kira, ya, supermarket itu punya feedlot nggak? Punya kandang nggak? Ya. Kok dia punya semua? Singapura, kok indeks ketahanan pangannya jauh lebih tinggi dari Indonesia? Ya. Nah,
saya sekarang mau bicara lebih global lagi. Ya. Apakah cadangan pangan kita harus selalu di Indonesia? Kita cross border loh. Sekarang WA tembus kemana-mana. Ya. Nah ini lain bab nih, lain bab. Jadi mengenai ketersediaan itu bisa macam-macam. Saya menawarkan ide yang lain misalnya. Kalau kebutuhan kita import daging itu di atas 90%. Kalau saya yang punya ranch di luar negeri. Seperti yang Pak Erick Thohir kasih ide ke kita. SDU. Ya. Beliau punya tuh ada 88 target gitu ya. Salah satunya mengakuisisi ranch di luar negeri. Itu profitnya bisa 2 kali tuh Pak Akbar. Kalau kita bangsa cerdas ya. Itu 2 kali kita bisa. Tapi apakah itu sudah kita lakukan dalam konteks beras yang kita bicarakan tadi? Nah, sekarang kita mau bicara nih. Kalau kita ketersediaan di lokal ini kita kurang, kita siapkan di luar kan bisa. Dalam bentuk? Dalam bentuk ya kita siapkan. Ini nanti kalau misalnya tidak laku pun kita trading di luar juga bisa. Artinya, ini ide ya. Artinya kan seperti impor biasa. Seperti biasa, tapi bedanya ini stok ini kita, apa bedanya sih sekarang teman-teman dari Qatar, dari Kuwait datang ke Indonesia mempersiapkan lahan di sini, barangnya diekspor ke sana. Gula rafinasi dikirim ke sini ya dengan ikumsa tertentu dikirim balik ke sana. Kawasan berikat tersendiri gitu. Indonesia kan juga bisa melakukan hal yang sama. Ini kita bicara think out of the box ya. Kalau perlu boxnya kita hilangin deh. Ya. Yang penting kan ketersediaan, kemudian petani kita terjaga, kemudian inflasi terjaga. Sebenarnya banyak yang bisa kita kerjakan. Sama yang satu lagi, bagaimana kita punya teknologi untuk penyimpanan. Kita mana? Masih. Pak Akbar ini baru ngomongin beras loh. Bapak belum tanya saya soal daging. Bapak belum tanya saya soal ayam. Belum bicara telur, belum bicara DOC. Itu lagi. Dan itu wilayah kerjanya Badan Pangan Nasional? Itu semua wilayah saya. Dan saya semua teman-teman di asosiasi dengan senang hati. Itu sekarang di ruangan saya mungkin bergantian. Ya, kenapa? Karena beliau-beliau ini, ya, ini sebenarnya yang mengatur stok, harga dan lain-lain. Dan informasinya pasti up to date. Ya. Karena mereka ada di pasar. Karena ada di pasar bersama saya, bersama saya loh. Jadi misalnya hari ini apa yang dikeluhkan oleh peternak ayam boiler, KPUN, ya apa? Live bird-nya harganya di bawah. Padahal ya saya merencanakan yang namanya BUMN Pangan, nanti ID Food dan member of ID Food. Saya dulu di Root Holding loh, BUMN Pangan. Saya udah siapkan bagaimana nanti pada saat oversupply live bird, ya, ayam hidup itu diambil BUMN, dibeli dengan harga yang baik, masukkan RPU, rumah potong unggas, masukkan ke ABF, airbus freezer, simpen dalam bentuk frozen untuk cadangan pangan. Pada saat harga tinggi itu kita lempar. Pada saat teman-teman Kemensos atau BKKBN atau Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Kesmas memerlukan ya untuk saudara-saudara kita pengentasan kemiskinan, stunting, apapun itu bisa kita pakai. Nah, ini harus dibuat. Dan apakah Mas Arief sebagai orang yang merancang awal formula ini yang berdasarkan pada pengalaman puluhan tahun di retail itu sudah dikomunikasikan dengan teman-teman tadi ini? Sudah. Jadi saya sekarang kan kita bermain regulasi dulu. Ya. Jadi perpresnya sudah, perpres CPP sudah. Wah, itu buat perpres ada 10 kementerian lembaga tapi semua mendukung loh. Keren loh. Ya. Kemudian uangnya dari mana? Itu peraturan Menteri Keuangan. Jadi Bu Sri Mulyani, Dirjen Anggaran, Dirjen Perben, itu udah sama semua. Jadi kalau dipikir nih, kalau maaf banget. Dengan berat hati saya sampaikan ke Pak Presiden. Pak Presiden, saya tuh orang dari private. Kadang-kadang saya tuh bingung juga. Untuk merumuskan ini, ke kementerian ini, lama sekali prosesnya. Itu udah penyakit. Terus beliau kan sampaikan ke saya. Saya akui itu. Loh, enggak, ini saya merasakan kan dari private gitu ya. Kita kan harus jujur ya, kita harus sampaikan. Jadi kadang-kadang misalnya teman-teman di pelaku usaha bilang, Mas Arief kok lama sekali? Saya bilang, sabar ya, ini dalam proses. Gitu, dalam proses. Ada harus ke Kumham, ada harus, tapi nggak apa-apa. Kita kan bernegara harus taat sama peraturan. Tinggal Pak Presiden menyampaikan mana yang perlu disimplify, mana yang perlu ini kan. Sampai saya bilang, Pak Presiden ngapunten Pak, perpresnya saya perlu tanda tangan Pak. Hari ini Pak Arief sampaikan ke meja saya tanda tangi sekarang. Dan itu dilakukan? Itu Presiden kita. Oke.
Jadi kalau ada orang menyampaikan apa gitu, saya saksinya bahwa saya bisa sangat cepat. Untuk SOTK ya, nih struktur organisasi saja ya. Saya kan modalnya Perpres ya, Perpres 66 tahun 2021. Bulan Februari tahun 2022 loh. Saya sudah bisa ketemu Pan RB, saya sudah open bidding untuk 4 eselon 1, 13 eselon 2, semuanya open bidding mix dari seluruh kementerian dan lembaga dan itu done. Berbahagialah Anda Mas. Ya. Mendapatkan kemewahan fasilitas kebijakan seperti itu. Karena Pak Presiden Pak sangat concern dengan pangan. Iya, dan bagian yang paling sering Bapak Presiden marah itu soal iya. 3. Energi, iya, pangan dan keuangan. Terutama pangan lah, pokoknya kita lihat itulah. Pangan ya, Pak Akbar. Ini supaya Bapak, ini teman-teman semua paham gitu ya. Setiap minggu kita di absen. Seminggu tuh bisa sekali, bisa 2 kali. Belum yang kuliah lapangan ya. Kuliah lapangan tuh kalau kita jalan ya sama Bapak gitu ya, kita semua cek. Jadi beliau ini tahu persis. Pak Mentan, kapan kedelai ditanam? Perintahnya begitu. Tanam sorghum di NTT. Sekitarnya kasih 1.000 sapi supaya nanti pakan ternaknya ambil dari ini. Jadi perintahnya demikian. Ya, detail ya. Oh, very detail. Very detail dan nggak ada capeknya Bapak itu. Iya. Nah itu Mas, luar biasa itu. Luar biasa. Saya tentu saja menyukai penjelasan ini dan penonton saya itu pasti mendapatkan informasi orang dari tangan pertama. Kembali ke yang tadi. Artinya kita harus impor. Hari ini saya mengatakan harus. Berapa besaran? 200.000 per 200.000 sampai dengan Desember. Sampai dengan Desember. Belum produksi loh Mas, belum panen loh. Panen Maret April loh. Ya kita harus diskusi lagi ke depan, tetapi sebenarnya kita perlukan 500.000 kemarin ya. 200.000 itu yang bisa kita usahakan sampai dengan Desember. Kan tadi kita sudah diskusikan tadi bahwa negara lain juga ternyata sangat-sangat memproteksi diri. Tugas BUMN kita cari. That's the rule. Jadi maksud saya gini, kita semua sudah membagikan tugas ya. Saya diregulasi sudah membuat harga acuan apa segala macam. Penugasan sudah. Ya hari ini kita minta tolong Bulog berusaha keras ya. Pak Budi Waseso tentunya pasti dengan timnya juga hari ini kerja keras gitu ya. Ini harus masuk. Kenapa? Untuk mentopang stok Bulog. Dan kita menggaranti stok ini hanya untuk cadangan pangan pemerintah. CBP. Tidak digunakan yang lain. Jadi ini kita gembok deh ya, tanda kutip kita gembok. Artinya untuk memastikan secara psikologis terutama bahwa kita aman. Kita aman. Tapi sampai akhir tahun saja. Sampai akhir tahun aman. Januari Februari kita diskusi lagi. Kita diskusi lagi dan kita pastikan sampai dengan Maret ya. Kalaupun harus ada additional ya dari overseas ya masuk. Itu nggak boleh lebih dari Maret. Kenapa? Maret panen raya. Itu waktunya Bulog menyerap produksi petani dalam negeri dengan harga yang baik. Kita banyak catatan menyangkut itu Mas. Di publik itu ya. Bagaimana kemudian petani kita teriak-teriak. Karena pada saat ketersediaan di lapangan itu banyak tapi kemudian impor. Itu sudah klasik gitu. Saya masuk pada bagian yang ada banyak pertanyaan untuk diajukan kepada kami. Menyangkut soal konglomerasi yang boleh membeli langsung pada petani. Coba share kepada kita Mas, ini sebenarnya seperti apa kebijakan ini, apa payung hukumnya, dan bagaimana mereka bekerja. Pertanyaan akhirnya nanti itu adalah, benar nggak sih petani kita itu lebih kaya, mendapatkan tambahan penghasilan yang lebih baik, karena berasnya dibeli oleh konglomerasi yang sudah sampai pada desa-desa, dibanding dibeli oleh Bulog. Ini mendingan kita ngomong jujur ya. Harga beras naik itu belum tentu petani yang menikmati. Apalagi Pak Akbar di daerah Sulawesi kan tahu persis itu salah satu penghasil padi beras terbaik gitu ya. Hari ini kita bicara penebas, hari ini bicara tengkulak dan lain-lain. Sehingga memang ada model bisnis yang lain. Model bisnis yang lain itu kalau di BUMN ada namanya makmur. Itu Pak Erik itu minta RNI, kemudian BRI untuk kurnya, kemudian ada Jasindo, ada Askrindo untuk asuransi gagal panen, Askrindo gagal bayar, itu semua disiapkan. Off-takernya even sudah disiapin. Kemudian PIHC itu penyedia pupuknya. Kemudian soil test. Jadi
ini terintegrasi. Ya udah, waktu saya mulai itu udah 50.000, 100.000 sampai 200.000 hektar sudah saya mulai. Jadi end to end ya itu dijamin. Si petani itu kita PIHC Pupuk Indonesia Holding soil test. Jadi dia ini nggak semua tanah di-treat yang sama. Kalau dia asam ya berarti harus kasih dolomit dulu. Kalau dia kurangnya yang mana? NPK yang mana? Oke. Kebutuhannya berapa? Tekstur tanahnya seperti apa? Sehingga tuh petani di-guide di situ. Kemudian diberikan benihnya yang baik. Benih untuk daerah rawa, benih untuk daerah irigasi, ya, pasti benih. Nah, jadi kita nggak boleh samakan. Ini keren ini. Kemudian tebu juga sama untuk rendemen gula. Kita melakukan hal yang sama. Ya, jadi kita harus bagi dua, on farm sama off farm. Balik ke petani tadi, supaya petaninya itu bisa lebih baik, berarti produktivitasnya harus meningkat. Produktivitas meningkat itu kaitannya dengan benih, kaitannya dengan air, kaitannya dengan pupuk. Tepat waktu, tepat jumlah. Kemudian standby buyer. Standby buyer. Jadi begitu panen, kita udah beli punyanya. Jadi kita pakai pendekatannya customize. Petani menanam apa itu by order. Jangan petani itu menanam sesuatu kemudian tanpa ada kepastian beli. Nggak ada kepastian beli. Itu yang kita perlukan standby buyer tadi. Nah Pak Presiden jelaskan, Pak Erik standby buyer-nya tolong BUMN. Kemudian Pak Erik menyampaikan kemarin di rapat sidang kabinet paripurna terakhir, kalau gitu tolong dibantu pendanaannya. Kita nggak minta gratis ya, tetapi dengan interest rate yang rendah. Sehingga bisa membantu petani membeli, kemudian bisa kita hilirisasi. Jadi memang harusnya end to end. Kembali lagi petani tadi, ada penebas, tengkulak. Kalau kita orang lapangan kita paham betul Pak Akbar. Oke. Siapa yang nolong petani kalau anaknya sakit? Oh iya. Mau bayar uang sekolah. Iya, mau hitanan segala macam. Mau hitanan. Ya, itu yang dibilang tengkulak kadang jahat. Tapi menurut saya baik gitu karena dia pahlawan bagi petani. Bagi petani. Oke. Tapi nanti kalau udah panen gua ambil semua ya. Nah, jadi this is the real situation yang kita harus sama-sama. Kemudian kembali ke konglomerasi. Tadi udah ya petaninya. Jadi kalau petani mau sejahtera itu bentuklah yang lebih besar. Saya pernah membimbing beberapa petani, kemudian dia bentuknya gapoktan. Pokoknya tadi punya 0,3, 1 hektar, 3 hektar kumpulkan jadi satu, tanam semua ya aromatic rice. Nanti saya akan beli dengan harga yang baik. Tentunya di atas harga pembelian pemerintah. Nah, dan itu udah di atas HPP, ada untungnya. Itu mereka bisa untung tuh. Dan itu berjalan. 4.000, 3.000 ton gitu saya beli. Itu Bulog itu belum sampai ke situ ya? Ini PR salah satunya di Bulog supaya bisa dengan petani kontrak farming bahasanya ya. Kita kontrak farming ya. Kemudian jadi petani itu udah nggak mikir siapa yang beli dengan harga berapa. Kita bisa beli. Tadi juga ditugaskan juga ke RNI tadi, ID Food. Itu kita bisa buat ekosistemnya. Ya, ini harus dibuat. Kalau Pak Presiden bahasanya korporatisasi petani, itu maksudnya tuh. Jadi dia kecil-kecil tapi dijadikan satu sehingga nanti bisa lebih luas. Ya. Ini sejak kapan sih Mas aturan ini konglomerasi itu boleh beli gabah atau beras dari petani gini, itu? Di peraturan Menteri Perdagangan, saya lupa nomornya ya, itu maksimum orang tuh boleh menyetok 3 bulan. Lebih dari 3 bulan itu dianggapnya 3 bulan tuh maksudnya kalau penjualannya 100.000 ya berarti 300.000 gitu dia bisa nyetok. Kalau penjualannya 5 ton ya berarti 5 ton kali 3, 15 ton. Lebih dari 3 bulan itu disebut penimbunan. Nah itu yang nggak boleh. Jadi dia harus melepas stok. Jual beli. Kecuali Bulog. Ya. Kalau Bulog karena memang cadangan pangan pemerintah. Apakah ada kepastian bahwa saya tidak mencurigai? Kadang-kadang bahasa ini bisa diterjemahkan, loh kok kamu begitu anti pada konglomerasi? Enggak. Tapi pertanyaannya adalah apakah yang aturan tadi yang jenengan baru sampaikan itu tidak dilakukan atau tidak terjadi pada kelompok konglomerasi non-Bulog itu tadi? Ya, jadi tadi begini. Tugas kita ya bersama private ya itu membimbing selain gapoktan itu penggiling padi kecil. Yang jumlahnya 180.000. Penggiling padi kecil ini kalau nggak diayomi akan habis.
pasti kalah lah dengan teman-teman kita yang punya rice milling unit yang kapasitasnya kita bicara 800 ton per hari, ya kan, 100 ton per hari, ya. Dan mereka ini sangat efisien. Kalau bicara penggiling padi ini, dibandingkan dengan penggiling padi kecil, ya, mereka hanya menggiling padi, kemudian jual. Hari ini beli, hari ini jual. Beli gabah, giling, besok jual. Kalau konglomerasi ini kayak modern channel nih. Saya punya stok 3 bulan. Ya. Untuk minyak goreng saya punya stok 3 bulan. Untuk beras saya punya stok. Saya punya stok. Kita hanya main Vivo aja, first in first out, first in first out. Kita cek ya kan kualitasnya, receive diterima, stoknya kayak apa, kemudian di rak seperti apa. Nah, itulah yang namanya manajemen inventory kan. Nah, kalau yang si konglomerasi ini punya silo-silo besar, kapasitas 4.000 ton, kali 4, 16.000 ton ya. Dibandingkan sama saudara-saudara kita menggiling padi kecil, ya pasti kalah. Sehingga tadi saya barusan keliling juga ke salah satu pengusaha besar juga. Dengan Komisi 4 juga, dengan Bulog juga, dengan RNI juga gitu ya. Sebelum saya ke sini, sebelum ketemu kantor staf presiden juga, itu kita sampaikan ya, tolong ini dibimbing. Minimal dibeli pecah kulit. Jadi jangan beli gabah kering panen atau kering gilingnya, ya, tapi dibeli sampai pecah kulit atau beras kualitas 1 lah gitu. Kak, sebenarnya gini Mas, pertanyaan utamanya dari poin ini tadi adalah kalau ternyata pembelian dari konglomerasi tadi atau perusahaan besar tadi yang ternyata tidak juga langsung berdampak pada peningkatan pendapatan petani, kenapa kemudian mekanisme ini kita anut, kita lakukan? Ya sudah, kembalikan saja ke Bulog agar kemudian atas nama nasionalisme ini bisa kita jaga dan kemudian kita tidak terancam setidaknya secara psikologis bahwa beras nggak ada di gudang kita. Kan balik lagi, hilirisasinya kemana kalau Bulog ambil semua? Nah itu juga. Makanya tadi saya sampaikan program-program pemerintah ya itu harusnya berasnya beras Bulog. Kemudian para penggiling-penggiling padi ini semua bekerja sama Bulog. Kalau memang mau menggalikan fungsi Bulog. Karena Bulog hari ini itu bukan perum Bulog seperti Bulog zaman dulu. Badan urusan logistik. Iya. Hari ini Bulog itu nama. Hanya beras aja diurusin. Kalau perpresnya mulai dari 2016, Perpres 48 tahun 2016 itu padi, jagung, kedelai, pajale. Pajale. Kemudian yang kita lihat hari ini baru beras. Tapi hari ini kita mau sampaikan juga bahwa Bulog ini sekarang sedang bangun silo-silo ya, termasuk di Sumbawa. Nanti Pak Akbar bisa lihat itu udah siap ya. Sekarang sedang commissioning. Tapi saya juga titip pesan nih sama teman saudara di Bulog. Isinya jangan oksigen, isinya besok harus diisi jagung. Beneran gitu loh. Iya. Nah, tapi kan sekali lagi kan harus belajar hilirisasi. Hilirisasi itu ada 2. Ada yang PSO ya, yang public service obligation, yang satu lagi commercial base. Jadi kenapa orang lain bisa hidup dengan cara komersial, kenapa Bulog nggak bisa? Padahal di situ kan ada direktur bisnis. Kecuali ya kalau Pak Erik sama Badan Pangan menyampaikan bahwa Bulog itu khusus untuk cadangan pangan dan stabilisasi. Nah sudah, berarti tidak perlu direktur bisnis, tidak perlu direktur komersial di situ. Ya ini memang khusus untuk itu. Ya saya yakinlah Pak Erik pasti punya rencana untuk Bulog juga ID Food ya. Karena waktu saya dirut RNI spesialisasinya yang RNI atau ID Food dengan holdingnya ini adalah untuk commercial base. Ya. Karena nih orang-orang komersial nih banyak di sini. Yang di Bulog ini adalah penugasan reimbursement gitu ya. Nah, itu cara baginya demikian. Nah, kembali ke konglomerasi ya. Kalau kalau Indonesia ini produksinya tinggi, konglomerasi, kemudian kita ekspor, so what gitu. Ya, sebuah pendekatan. Growth itu, ini keren nih. Karena kemarin di Jakarta kan dengan Pak Anies ya. Pak Anies kan kalau ini bagus. Beliau sampaikan gini. Jangan mengecilkan yang besar, tetapi membesarkan yang kecil. Nah itulah growth Pak Arief. Atau waktu saya dirut di Jakarta, beliau sampaikan begitu. Yang besar itu jangan dikecilin.
Itu bagus udah. Standarnya SNI, halal certificate, PSAT, produk segar asal tumbuhan, itu semua keren gitu ya. Kemudian yang kecil ini yang di-improve. LPDB, KUR. Ya. Tapi kan realitasnya kan produksi kita nggak bagus, Mas. Kata yang tidak populer ya. Maaf Pak, produksi nanti dengan sahabat kita Menteri Pertanian. Saya nanti offside. Pokoknya produksi ada di Pak Mentan. Saya urusannya pasca panen, hilirisasi. Makanya tadi saya sampai 3 kali mengatakan, fair nggak sih aku tanya ini kepada Anda ya. Bagian terakhir Mas dari diskusi kita menyangkut soal pupuk. Ini juga menjadi bagian dari produksi. Tapi juga bagian dari itu ada wilayah koordinasi itu ada BPN. di Kementerian Pertanian, di PSP, Direktorat Jenderal Sarana Prasarana Pertanian. Ya sebab saya ada 3 pertanyaan besar. Pertama adalah apakah dana subsidi yang hari ini sekitar 25,3 triliun cukup? Kemudian apakah memang data ini cukup valid? Dan yang paling penting itu adalah terutama untuk pupuk subsidi ya. Apakah itu sampai ke petani? Karena banyak keluhan yang mengatakan produksi kita jelek karena pupuk hilang segala macam, pupuk subsidinya itu tiba-tiba tidak ada dan kemudian harus beli pupuk subsidi dan subsidi yang lebih mahal. Tapi sayangnya ternyata itu senior kita Pak Syahrul Yassin Limpo, sahabat saya. Itu tuh Pak Syahrul itu tadi kayaknya Menteri Pertanian harus duduk di sini juga nanti. Beliau juga kan kita bilang kita ini luar biasa ya, dengan anggaran yang semakin turun pun produksinya kan masih baik lah gitu ya. Itu dia di satu sisi Mas. Di satu sisi itu saya senang mendengarkan bahwa melimpah pernyataannya di depan parlemen. Tidak boleh main-main berbicara di depan parlemen dan saya percaya itu mengatakan bahwa melimpah. Pertanyaannya koleganya mengatakan barangnya mana. Hari ini mohon maaf Mas Arief, Anda saya undang untuk mengklirkan hal Tapi ini. Ini keren. Jadi memang harus ada podcast seperti ini untuk menyampaikan. Jadi rupanya kejujuran itu sangat penting. Jadi integritas itu ternyata bukan hanya nyolong Pak, tetapi kejujuran kita menyampaikan sesuatu dengan benar. Nah sehingga putusan-putusan yang kita lakukan itu benar. Kalau dokter ya ada prognosa ya ada diagnosa, prognosanya seperti apa. Jadi ini menjadi penting. Dan buat saya ya perlu clear bahwa definisi swasembada itu adalah apabila kita tidak mengimpor lebih dari 10%. Tidak boleh lebih dari 10%. Iya, FAO 99. Jadi kalau kita kebutuhan 3 juta, Pak Mentan nggak usah khawatir. Pak Mentan tuh udah swasembada. Kenapa? Karena importnya tidak lebih dari 3 juta. Itu buat apa? Artinya secara data itu clear. Clear. Kan buktinya demikian. Dan 4 tahun terakhir kan kita tidak import. Import ada 2018 sekitar 2 juta ton. Iya kan? 2 juta ton. Kalau kebutuhan setahunnya 30 juta. 2 juta kan di bawah 10%. Udah 4 tahun gak ngimport. Pak Buas itu orang yang paling menentang import kurang lebih 4 tahun lalu. Hari ini orang yang paling minta import Pak Buas. Kenapa? Karena stoknya gak ada. Nah makanya beliau sampaikan, saya kalau iya enggak gitu, maksudnya tuh sampai menyampaikan bahwa mana titiknya kita bawa Satgas Pangan ke sana dengan Dinas Pertanian supaya fair gitu kan. Nah, hari ini yang kita bicarakan khusus itu aja, stoknya Bulog sama harganya tinggi. Karena harga tinggi nggak bisa dilawan dengan harga tinggi. Kecuali kalau Kementerian Keuangan punya uang yang cukup ya, fiskalnya tidak tight ya untuk reimbursement itu. Tapi kita hari ini nggak bicara demikian. Kita bicara optimalisasi, kemudian kita bicara stok level, bicara inventory, bicara kebutuhan sampai dengan panen Februari Maret ya. Ini yang kita kerjakan hari ini. Dan waktunya hari ini kita hand in hand ya, bukan saling salah-salahan. Setuju. Jadi kalau sekarang energi kita habis untuk konflik ya, padahal sahabat kita di Amerika udah ngajak piknik ke Mars, kita hanya masih ngitung stok ini over atau tidak. Kayaknya kok ada yang salah di kita gitu ya. Yuk kita pikirkan sama-sama hand in hand ya, supaya bisa beresin ini semua. Dan menurut saya cadangan pangan pemerintah itu bukan hanya beras. Jadi nanti ke depan kita harus bicara teknologi penyimpanan Bapak. Kita harus punya cold room. Kita harus punya air blast freezer. Jadi di mana produk ini kita bisa bekukan dalam waktu singkat kita simpan. Kita punya laut yang luar biasa, Indonesia Timur.
Ya, kalau kita sekarang bicara red meat ya, apa maksudnya import daging dan lain-lain, cobalah sekarang kita ganti misalnya tukato, tuna, cakalang, tongkol. Kalau orang di sana kan teman-teman di makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari. Gurita pun itu di sana dimakan. Gitu. Tahu nggak Pak? Waktu saya di Root Holding RNI, ya, siapa bilang kita nggak bisa ekspor? Itu gurita per kilo itu kita bisa kirim ya ke US, ke Tiongkok, ke Jepang, dan itu menjadi makanan favorit di sana. Groupers groupers ya, itu juga diekspor. Live fish diekspor per kilo 500.000. Okay. Ayo dong, kita harusnya ya hari ini kita bicara negara kita tuh kaya, kita bisa ekspor ya produk-produk itu, dan kita bisa cukupi kebutuhan pangan nasional dari bangsa sendiri. Dan itu kuncinya salah satunya adalah memperpanjang shelf life, memperpanjang umur simpan. Caranya ada waxing, ada kontrol atmosfer storage, kemudian ada menggunakan refrigerator dan lain-lain. Ayo dong, ayo kita bangun sama-sama dan ini waktunya, Pak Akbar. Bicara dengan orang retail itu memang harus detail. Yes. Retail dan detail. Retail is detail. That's the... Saya yakin kita semuanya sepakat bahwa teman-teman itu telah berusaha melakukan yang terbaik dalam melaksanakan tugasnya. Ada yang optimal, ada yang belum optimal, kita terima sebagai bagian untuk memperbaiki masa depan. Tetapi itu tadi, sebagai tanggung jawab jabatan mereka, tanggung jawab lembaga mereka, harus ada kepastian informasi. Yes. Forum-forum seperti ini, forum teknologi terbaru seperti ini adalah bagian untuk memastikan informasi itu. Setuju. Dan Mas Arief, saya menikmati jawaban Anda. Terima kasih telah datang dengan seluruh kejujuran dan keberanian untuk menjelaskan hal rumit seperti ini. Di mana ada pada beberapa bagian orang marah karena mendapatkan pasokan informasi yang tidak jelas. Maka kemudian kita susun puzzle-nya. Diskusi kita ini adalah bagian dari upaya saya dan kita Boleh bersama. Satu nggak saya sampaikan Silakan. kepada masyarakat. Jadi begini, hari ini ketersediaan cukup. Kita sedang mencari keseimbangan di harga. Karena akan ada kesetimbangan baru. Ya, dengan kenaikan harga pupuk, harga BBM dan lain-lain. Tetapi saya mau sampaikan bahwa jangan panic buying. Belanja bijak yang wajar. Kalau di rumah biasa kita beli 5 kilo atau 10 kilo beras, jangan jadi 20 atau 30 kilo. Kenapa? Karena nanti ketersediaannya tersedot ke 1-2 titik dan tidak merata. Ya. Apabila seperti itu, seperti bank tahun 98, ada rasing bank mana yang tahan. Ini juga sama nih, untuk ketahanan pangan kurang lebih sama. Dan saya menghimbau juga, nanti setelah ini tolong kami disupport supaya kita memiliki cadangan pangan pemerintah, seperti Bank Indonesia bisa mengintervensi pasar karena punya stok. Ini diskusi kita ini adalah bagian dari mendukung jenengan, Mas. Hormat. Mas Arief, makasih ya. Matur nuwun, terima kasih Pak Akbar dapat kesempatan di podcast acara ini, yang podcast yang keren ini. Ya, selamat. Makasih. Sukses terus Pak Akbar. Pemirsa, itu tadi diskusi 1 jam lebih. Karena ini adalah namanya unsensor, maka tidak akan ada yang dipotong. Agar kemudian lebih detail penjelasannya. Tampaknya tidak hanya cukup Mas Arief yang datang ke sini. Harus Pak Buas juga sahabat saya, Pak Sahrul, Dekawang, sahabat saya juga, untuk menjelaskan ini. Sebab itu tadi saya katakan bahwa saya yakin kita semuanya bekerja. Tapi yang paling dibutuhkan adalah kepastian informasi. Sebab dengan itulah kemudian sampai pada sebuah bagian kita saling memahami dan saling mendukung. Betul yang dikatakan Mas Arief tadi. Bukan saja untuk saling menyalahkan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.